Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Dia. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali dalam perenungan harian kita, dan hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ketiga, yang pertama sampai dengan yang ke-19, dengan tema jangan degil. Sekali lagi, jangan degil. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Satu hal yang akan menarik kita bahas hari ini, bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita jangan degil. Kita belajar daripada orang-orang Farisi yang dimana mereka berusaha untuk menjatuhkan Yesus Kristus, supaya Yesus Kristus boleh mereka hukum, bahkan mereka berencana untuk membunuh Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pertama kita melihat membaca bagaimana Yesus memasuki bait Allah, yang dimana itu pada hari Sabat, dan kebiasaan dan tradisi setiap hari Sabat orang-orang boleh datang menghampiri setiap sinagoge yang ada untuk datang beribadah kepada Allah. Dan ini suatu hal yang sangat didukung oleh Yesus Kristus, bagaimana umat percaya boleh datang menghampiri tata Allah dengan penuh keberanian, datang menghampiri tata Allah, sehingga Yesus yang adalah Tuhan juga boleh taat ketika dia ada di dunia dan boleh memasuki bait suci Allah untuk boleh beribadah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat dalam tradisi pada waktu itu bagaimana agama Yahudi melarang setiap orang untuk bekerja, melakukan suatu pekerjaan. Mereka dikhususkan untuk boleh menguduskan hari Sabat supaya berhenti dari setiap pekerjaan. Sehingga orang-orang Farisi yang sudah membenci Yesus karena Yesus makin tenar dan banyak pengikutnya, banyak orang yang datang menghampiri Yesus karena mujizat-mujizat kuasa yang boleh dilakukan oleh Yesus Kristus, membuat orang Farisi menjadi tersinggung, membuat orang Farisi merasa disayangi oleh Yesus, sehingga mereka mengamat-amati Yesus ketika Yesus masuk ke rumah ibadah pada hari Sabat. Mereka melihat apa yang akan dilakukan Yesus. Kali-kali Yesus akan melakukan suatu pekerjaan yang boleh membuat itu menjadi suatu batu sandungan untuk boleh menghukum Yesus Kristus. Kita boleh membaca Bapak Ibu yang kedua, dikatakan mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi, apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang tidak menyukai Yesus Kristus, Yesus telah mengetahuinya. Sehingga yang ketiga dikatakan, kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Suatu hal yang luar biasa. Apa yang boleh dipikirkan orang-orang yang tidak menyukai Yesus, yang memiliki hati yang degil kepada Yesus Kristus. Yesus tahu, sehingga Yesus tidak melakukan langsung suatu penyembuhan, suatu kuasa mujizat penyembuhan. Sekalipun mungkin Yesus dapat melakukan itu, namun Yesus tahu apa yang direncanakan orang-orang yang tidak mengindahkan atau yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Yesus memanggil orang yang mengalami lumpuh di bagian tangannya, di mana dikatakan yang pertama di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Yesus memanggil dia dan meminta dia berdiri di tengah. Dan Yesus berkata yang keempat, dikatakan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tapi mereka itu diam saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah direncanakan oleh orang-orang yang tidak menyukai Yesus Kristus, yang merasa disayangi oleh Yesus Kristus, Tuhan telah menjawab itu. Yesus Kristus telah menjawab apa yang mereka sedang melakukan lewat suatu pertanyaan yang luar biasa. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membunuh orang? Bagaimanapun orang-orang sudah tahu mana yang harus mereka jawab, namun mereka mengambil suatu keputusan untuk berdiam dan tidak menjawab pertanyaan daripada Yesus Kristus.
Sehingga yang kelima dikatakan, ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah melalui firman hari ini mau mengajarkan kita supaya kita jangan degil. Ketika Allah sudah menunjukkan mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, supaya kita boleh memiliki aksi, tindakan, supaya kita boleh memilih jalan yang benar. Jangan kita seperti oleh ahli-ahli Taurat orang Farisi yang tidak mau bertobat dari kesalahannya. Sekalipun Yesus tidak menuduh mereka, tetapi Yesus memberikan pertanyaan yang pantas untuk mereka jawab dari apa yang telah mereka rencanakan. Namun mereka sulit untuk menjawab hal demikian karena kedegilan hati mereka. Kita membaca yang ke-6. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Inilah suatu hal kekejian yang boleh dilakukan orang-orang yang tidak menyukai Yesus Kristus. Mereka sudah tahu apa yang menjadi kesalahan mereka. Bukannya mereka mengakui kesalahan dan bertobat, namun mereka semakin memiliki kedegilan hati dan bersekongkol dengan orang Herodian untuk membunuh Yesus. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tegas mau mengingatkan kita supaya kita tidak memiliki hati yang degil. Jangan degil, karena itu akan membawa kita ke dalam suatu kehancuran. Bagaimana orang Farisi tadi, yang seharusnya ketika Yesus sudah menjelaskan mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, Yesus sudah memberikan dua jawaban yang harus mereka pilih. Tapi mereka berdiam, memilih untuk diam dan tidak menjawab hal demikian. Dan mereka lebih memilih dalam kedegilan hati mereka, sehingga mereka semakin terjerumus dan berencana untuk membunuh Yesus. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa tema kita berkata jangan degil? Ini mengingatkan kita, karena kedegilan akan membawa kita ke dalam kegelapan, kehancuran. Namun kerendahan hati yang mau taat akan perintah Allah, kehendak Allah, ketika Allah mau memimpin hidup kita, ketika Allah telah menunjukkan jalan yang benar, dan kita mau merendahkan hati kita dan taat untuk melakukan itu, maka kita akan diberkati Tuhan. Maka kita akan jauh dari godaan si iblis yang menuntun langkah kita semakin terjerumus sebagaimana yang dialami oleh orang Farisi. Yesus datang ke dunia ini membawa suatu keselamatan, membawa kasih yang luar biasa. Namun orang Farisi menolak hal demikian. Dan jangan biarkan hidup kita hari ini, karena kedegilan hati kita menolak keselamatan itu. Tapi mari kita membuka hati kita menerima Yesus, menyambut Ia tinggal dalam hati kita, sehingga Ia boleh memimpin setiap langkah kita, dan hidup kita boleh berjalan seturut dengan kehendak Allah. Tidak seperti orang Farisi yang menolak percaya kepada Yesus, sehingga hidup mereka semakin terjerumus dalam kegelapan. Mereka berkata mereka lebih benar melakukan kebenaran firman, melakukan hukum Musa. Namun mereka telah melanggar itu lewat mereka berencana membunuh Yesus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jangan merasa diri kita lebih benar. Mari koreksi diri kita lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh berubah, membaharui hidup kita semakin benar di hadapan Tuhan. Di akhir kebenaran firman Tuhan hari ini, mari jangan degil, tapi memiliki kerendahan hati di hadapan Yesus, sehingga kita boleh dipimpin, boleh berjalan dalam kebenarannya, dan boleh menikmati kasih karunia yang daripada Tuhan. Bukan suatu kehancuran, namun sukacita yang daripada Tuhan Allah akan melingkupi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami jangan degil, tapi memiliki kerendahan hati di hadapan Yesus, sehingga hidup kami boleh dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami boleh berjalan bersepadanan dengan kehendak Allah, dan hidup kami semakin diberkati
menjadi anak-anak yang boleh diberkati Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa yang jadi kerinduan Kau, yang mampukan kami Bapa. Jangan biarkan kesombongan, kedegilan hati boleh melingkupi hidup kami. Tapi biarlah kerendahan hati yang senantiasa mau taat di hadapan Allah itu boleh terjadi dalam hidup kami. Terpuji Engkau Bapa, Tuhan kami berdoa dan menutup renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.